Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di @hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi bersama kakak di sini di ibadah online sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa Kak Kak Nela. Merika apa kabarnya Luar Kak? biasa Kak. Kakak apa kabarnya? Juga luar biasa. Bang Abdi Kak. apa kabarnya ya Bang? Oke, semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu hari ini, kakak mau menyebutkan satu persatu yang bertugas di ibadah sekolah minggu hari ini. Yang pertama dimulai dari song leader ada Kanela Tarihoran dan Ada Kak Melika. Halo adik-adik. lalu ada pemusik kita ada Bang Abdi Sitompul. Halo Bang. Dan selanjutnya yang berkhotbah nanti ada Amang Pendeta Osator Simanjuntak. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan Yesus Pokok. Yuk adik-adik kita sambil bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Yesus Pokok. Adik-adik di rumah sambil pakai gerakan ya. Yesus pokok dan kintalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kintalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok
Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu untuk berkat-Mu yang kami terima yang kami terima hari ini. hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami. memulai ibadah kami. Hadirlah Engkau Tuhan, Hadirlah Engkau Tuhan, agar kami agar kami mendengarkan mendengarkan firman-Mu firman-Mu dengan baik. dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Minggu Advent pertama tanggal 29 November 2020 dengan tema Sambutlah Raja Damai yang akan datang. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan Allah kita. Kita sambut ibadah kita dengan bernyanyi dengan riang dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Adik-adik, hari ini riang gembira enggak ya? Riang gembira. Kak Nela riang gembira, Kak? Riang gembira Kak. Riang gembira. Kita bernyanyi, kami puji dengan riang. Kidung Jemaat 3 ayat 1 sampai 2. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga krimasia yang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap. Surga yang abadi di sinar-Mu menyerap. Adik-adik, kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan ayat kedua. Semuanya bernyanyi adik-adik. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Selanjutnya, Kanela mau bertanya dulu sama Kak Merika. Kak Merika, kalau menurut Kak Merika siapa sih Tuhan Yesus itu? Juru selamat, Kak. Juru selamat. Nah, adik-adik, kita akan kembali bernyanyi dari buku ND nomor 366, O Ale Yesus Tuhaki. Ali Yesus Tuhani, oh Tuhani dan Kanaki, oh Palua, oh Sasudi, Nai
Adik-adik, mari kita mendengarkan hukum Taurat dari hukum Taurat ke-7. Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat ke-7 yang berbunyi demikian. Jangan engkau berzina. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi. Kak Amerika mau tanya dulu kepada Kanela. Kanela, yang tebus dosa kita siapa ya Kak? Pasti Tuhan Yesus dong Kak. Tuhan Yesus. Adik-adik, kita bernyanyi Tuhan Yesus dari buku ND 368 ayat 1 dan 2. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik jangan duduk dulu ya, kita akan bernyanyi. Kak Amerika pernah lihat langit gak Kak? Pernah Kak. Kalau menurut Kak Amerika itu, langit itu gimana? Tinggi sekali Kak. Nah, langit tinggi tapi lebih tinggi kasih Tuhan kepada kita. Nah, adik-adik sambil kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 193, Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik bernyanyi pakai gerakan ya. Indah-indah pelangi
Adik-adik, nas epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Mika pasal 4 ayat 5. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi Happy Yaya, Happy Yeye. Kanela hari ini happy? Sangat happy, Kak. Kamil mau tanya adik-adiknya, adik-adik happy enggak ya? Wah, happy juga Kak. Kita mau bernyanyi dari buku sekolah minggu 76 Happy Yaya, Happy Yeye. Kita pakai gerakannya ya adik-adik. Adik-adiknya kurang semangat, Kak. Kanelanya juga kurang semangat, kita lebih semangat lagi Kak. Adik-adik, mari kita berdoa pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kakak Rolin Sinambela dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu 29 November 2020. Berikut Warta Sepekan.
Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 23 sampai 29 November. Adik-adik, kita mau bernyanyi selamat ulang tahun untuk teman kita yang berulang tahun. Adik-adik, warta berikut adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link apps/sm/hkbp-rawamangun.id atau bit.ly presensi online seperti yang tertera pada layar adik-adik. Warta seputar Natal. Teman-teman masih ingatkan dengan salah satu rangkaian kegiatan Natal kita, Christmas Joy? Nah, hari ini adalah hari terakhir kita mengumpulkan donasi dan kartu Natal. Ayo, jangan lupa ya adik-adik. Shalom adik-adik. Dan Kak Juni akan memberikan update Christmas Joy minggu ini adik-adik. Stay tune ya. Sejauh ini, adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam Christmas Joy dalam minggu ini adalah sebanyak ini. Sementara untuk kartu dan donasi kasih, dari realisasi pendaftaran sejauh ini bisa dilihat di kanan kanan. Nah, buat adik-adik yang belum berpartisipasi, masih bisa daftar Christmas Joy dengan cara mengakses akun adik-adik di website presensi online ya adik-adik. Ditunggu adik-adik. Sebelum menutup pembacaan warta sekolah minggu, Kak Karolin mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk Minggu 6 Desember 2020 dari Nats Matius 21 ayat 18 sampai 22 dengan tema keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Demikian pembacaan warta sekolah minggu dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah.
Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hartaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Pasti belum kenal dengan Amang Pendeta yang hari ini berkhotbah untuk kita. Mau kenal enggak? Atau mau kenal banget? Oke. Jadi saya Pendeta Osator Simajuntak, inangnya Boru Pasaribu. Adik-adik kami punya 2 orang anak, temanmu di sekolah minggu loh. Yang satu kelas 7, namanya Bonita Gracia Simajuntak. Yang kedua kelas 4, namanya Owen Petra Simajuntak. Dan ada sepupunya Owen di kelas 4 juga, namanya Alejandro Pasaribu. Nah, salam kenal untuk kalian semuanya dari Amang Pendeta, dari inangnya, dan dari anak-anak Amang Pendeta. Semoga selesai pandemik, anak-anak boleh bertatap muka, berkenalan dengan anaknya Amang Pendeta. Nah, adik-adik, kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini adalah Advent yang pertama. Nanti Pak Pendeta akan jelaskan sedikit. Ya, coba adik-adik buka Alkitabnya yang di rumah. Iya, walaupun ada di televisinya, di handphonenya, ya, di laptopnya, tapi kalau kita mendengar firman Tuhan tetap harus buka Alkitab. Ya, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Nabi Yesaya, pasal 11 ayat 1-3. Ayo dibuka Alkitabnya. Yesaya perjanjian lama atau perjanjian baru nih? Perjanjian? Oh pinter, perjanjian lama. Oke. Kalau yang abang-abangnya masih pasti bisa buka Alkitab, tapi kalau yang masih kecil-kecil, biar mamanya yang buka Alkitab sama bapaknya. Ada kan di rumah? Ada di sampingnya kan? Oke, kita akan baca dari Yesaya, Nabi Yesaya, pasal 11 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan, adik-adik ikutin dalam hatinya, atau dibaca sendiri di televisi atau di laptopnya atau di handphonenya. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai,
dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Amang Pendeta berharap kita semuanya sehat semua, sehat selalu, dan semua boleh bersukacita, bergembira. Adik-adik yang sekarang ibadah, ayo siapa yang sudah mandi? Tunjuk tangannya. Wah, masih ada nih belum mandi. Wah, berarti masih bau dong ya. Oke, yang senyum-senyum berarti belum mandi. Ayo, mandi segera. Terus, yang sudah ganti baju, beribadah, walaupun di rumah adik-adik, tapi tetap harus pakai baju yang bagus, yang rapi, yang wangi. Jangan pula beribadah pakai baju tidur. Ah, ya kan? Nanti Tuhan marah loh. Kalau kita semuanya nanti beribadah tiba-tiba enggak sopan, enggak bersih, enggak wangi. Biarpun di rumah tapi kita harus merasa kita beribadah di gereja. Nah, udah sarapan belum adik-adik? Belum? Ayo. Tersakit loh. Ya. Tersakit. Oh, udah ada yang sarapan. Sarapannya macam-macam ya, ada roti, ada nasi goreng, atau apa saja pun itu yang pasti bisa membuat kamu kenyang dan bisa membuat kamu kuat dan sehat. Nah, adik-adik, hari ini kita adalah peringatan atau merayakan Advent yang pertama di gereja kita. Tahu nggak Advent? Apa itu Advent? Tiap tahun kan yang sudah kelas besar udah pasti tahu itu Advent karena tiap tahun. Tapi yang kecil, Advent itu katanya menyambut kedatangan atau kelahiran Tuhan Yesus. Ayo, itu Advent. Makanya di gereja kita HKBP ada 4 minggu berturut-turut Advent. Advent yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, baru nanti kita masuk Natal. Nah, Advent itu adalah penyambutan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kalau menyambut kelahiran Tuhan Yesus, menyambut kedatangan Tuhan Yesus lahir di dunia, berarti persiapannya harus baik adik-adik, harus mantap. Masa menyambut Tuhan Yesus enggak ganti baju, masa menyambut kelahiran Tuhan Yesus enggak wangi, masa menyambut kelahiran Tuhan Yesus itu enggak mandi. Ayo, coba adik-adik kalau datang ke rumahmu, opung, namboru, tante, ke rumahmu, pasti kita senang, kita bahagia, ya kan? Kita pasti mempersiapkan segala sesuatu. Nah, itu sebabnya Advent ini adalah penyambutan, persiapan penyambutan kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik, ketika kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus, harus ada nih persiapannya tadi. Persiapannya apa? Kalau di rumah persiapannya ya sapu rumah, bersih-bersih, masa opung datang, namboru datang, nggak bersih-bersih. Nanti rumahnya kelihatan kotor loh. Nanti namborunya sama opungnya sama nanggudanya sama teman-temannya nggak mau datang ke rumah loh. Nah, harus dibersihkan. Nah, kalau menyambut kelahiran Tuhan Yesus apa? Apa yang dibersihkan? Selain dibersihkan pakaiannya, yang penting hatinya. Hatinya. Oke. Tahu kan hatinya kan? Oke, hatinya yang dibersihkan. Lah, Pak Pendeta, ada apa sih dengan hati? Kenapa sih hati dibersihkan? Gak kelihatan kok, dia kan di dalam tubuh kita. Iya benar, tetapi katanya di hati ini menyimpan bermacam-macam pikiran. Menyimpan bermacam-macam sesuatu yang membuat kita bisa membenci orang,
bisa mengajak orang berantem, bisa membuli teman-temannya, bisa marah-marahan, pukul-pukulan dengan kakak, abang, adik-adiknya, bisa juga marah dengan orang tuanya, bisa juga benci dengan mereka. Nah, dari pikiran inilah adik-adik menyimpannya di hatinya. Oh gitu ya Pak Pendeta? Ya gitu. Jadi hati kita mau menyambut Yesus yang lahir itu harus dibersihkan adik-adik. Jangan-jangan nanti Tuhan Yesus gak mau lahir di hati kita loh. Jangan-jangan Tuhan Yesus nanti gak mau dia datang ke hati kita loh. Makanya harus dibersihkan. Tadi apa yang dibersihkan? Kalau kamu suka membenci, jangan suka membenci kakak, abang, mama, papa, apalagi adik-adik nanti maksain papa mama beli sepatu baru sama baju baru untuk Natalan. Kalau uang papa mama nggak ada karena masa pandemi ini, takut ke mall, takut belanja, jangan marah, baju lama kan masih dipakai adik-adik kan, masih bagus kan? Nah itu dia, harus mengerti keadaan. Jangan benci, aku benci papa, aku benci mama. Masa udah Natalan nggak baju baru? Masa udah Natalan udah sepatu baru? Yang lama juga boleh dipakai. Pasti baru hasilnya. Asal apa? Hatinya baru. Nah apa? Nggak suka bertengkar. Jadi hatinya yang suka bertengkar, yang suka marah-marahan, harus dibuang adik-adik. Itu. Supaya kenapa? Supaya nanti adik-adik, teman-teman yang lain, papa mama itu senang berteman dengan kita. Makanya firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita bagaimanakah ketika Nabi Yesaya memberikan harapan, memberikan janji kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Allah yang putus asa, yang sudah tertekan batinnya. Karena apa? Karena katanya mereka nggak punya penolong, mereka nggak punya penyelamat, mereka itu stres karena nggak punya teman, nggak punya penyelamat. Lalu Nabi Yesaya memberikan harapan, memberikan janji supaya mereka tertolong. Siapakah penolongnya? Adalah Yesus Kristus. Adik-adik juga seperti itu. Kalau adik-adik bisa menjadi penolong bagi orang lain, kalau tadi hal-hal yang tidak baik dibuang dalam dirinya. Bisa menolong papa mama, bersihkan rumah, membersihkan tempat tidurnya dan sebagainya. Atau kalau ketemu sama teman-temannya nggak menjauh dari dia, karena dia suka bikin biang kerusuhan, bikin marah-marah, tapi karena dia orangnya sudah membawa damai sejahtera, dia sudah bisa menunjukkan wajahnya penuh dengan sukacita, maka teman-temannya siapapun pasti mau berteman dengan kita. Makanya Yesaya memberikan harapan, memberikan keselamatan, janji akan datang Raja Penyelamat yang tidak pernah mereka harapkan, yang mereka putus asa, stres dan sebagainya. Tetapi dengan kedatangan Yesus, maka mereka selamat dan hatinya adem, kata orang, damai. Nah adik-adik, itulah firman Tuhan pada hari ini. Di Advent kita yang pertama, mari kita belajar untuk menjadi pendamai sejahtera. Ya, kalau kamu dibully temanmu, enggak usah dibalas. Tapi ada juga batasnya. Nah, kalau suatu saat dia terus-terus, kamu harus berbicara tegas sama dia. Jangan takut, kebenaran harus ditegakkan. Tapi jangan menjadi pembuat onar. Nah, kalau teman-temanmu misalnya ada yang bersedih, kamu harus bisa menghibur mereka, enggak apa-apa. Kalau teman-temanmu misalnya bodoh di sekolah, kamu yang pintar boleh membantu mereka. Kalau teman-temanmu misalnya miskin, nanti Natal enggak punya baju baru, kamu yang sudah punya baju baru dan baju yang lama masih layak dipakai untuk Natalan, kasih dong sama mereka. Itu namanya anak Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, jadilah garam dan terang dunia. Kita pun bisa seperti Yesus di tengah-tengah dunia ini. Kalau Yesus menyelamatkan dunia kini, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dan menyertai kita di masa pandemi kini, kita boleh sehat, kita pun boleh menjadi alat
alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Walaupun kamu katanya masih kecil lah, masih sekolah lah, tidak menjadi penghalang untuk menjadi berkat, menjadi pendamai bagi orang lain. Nah, adik-adik, mulai dari sekarang. Ayo, mumpung masih Advent. Kalau mau baju-bajunya yang masih bagus atau sepatunya, lihat teman-temanmu yang membutuhkan, kasih. Ya, jangan disimpan di lemari loh. Nanti lama-lama bajunya busuk loh. Bajunya nggak bisa kepakai lagi dan sebagainya. Nah, mari kita berbagi berkat. Mari kita mulai untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Selamat Advent pertama, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu kepada anak-anak kami sekolah minggu. Biarlah firman-Mu boleh berbuah dalam hati mereka, di masa kecil mereka, di usia mereka. Biarlah melalui firman-Mu Engkau ajarkan supaya mereka menjadi alat Tuhan, menjadi pendamai sejahtera, tidak membuat keonaran, keributan, membenci, dan menyimpan amarah. Tapi biarlah melalui firman Tuhan, mereka boleh menjadi garam dan terang, menjadi alat Tuhan, sehingga orang suka berteman dengan anak-anak Tuhan yang selalu membawakan kegembiraan, yang selalu membawakan sukacita buat orang lain. Berkati juga para orang tua mereka yang memberikan mereka nafkah. Melalui pekerjaan mereka Engkau berkati Tuhan. Engkau berikan juga setiap rumah tangga anak-anak kami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terlebih ampuni dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima kasih Tuhan dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita berikan yang terbaik. Adik-adik, nanti persembahannya dikasih ke mama papa boleh mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar, dan ada barcode di sebelah kanan kamera, barcode-nya untuk semuanya. Kita bernyanyi Ku Tak Pandang dari Gereja Mana, buku sekolah minggu 124 ayat 1 dan 2. Adik-adik, mari kita berdoa, doa persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, Allah milikku semua, nyawa juga hidupku
semua ku serahkan padamu untuk Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat Minggu Advent yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita semuanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.